Suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Seminggu, 2 minggu ini berasa akan sedikit turun. Kalau bansos itu nggak ada kaitannya sama harga. Bansos itu atau bantuan pangan itu tidak mempengaruhi. Per 2 mingguan ini udah naiknya sekitar 80-100 ribu per karung. Bisa sehari 2 kali itu naiknya. Pelanggan juga banyak yang keberatan sih. Pemerintah, tolonglah stabilkan harga berasnya. Beras, bahan makanan pokok rakyat, harganya melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dalam 1 minggu belakangan. Inilah harga eceran tertinggi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023. Harga eceran tertinggi beras kelas medium berkisar Rp10.900 hingga Rp11.800. Sementara itu, harga eceran tertinggi untuk beras premium berada di kisaran Rp13.900 hingga Rp14.800. Harga eceran tertinggi tersebut berbeda untuk setiap wilayah. Pedagang beras di Bandung, Jawa Barat mengatakan, kini harga beras medium mencapai Rp15.800 dan beras premium Rp17.000. Tingginya harga beras telah terjadi sejak 2 bulan belakangan. Kurang lebih hampir 1 bulan lebih. Hampir 2 bulanan udah mulai naik. Naiknya berapa sih Bu? Dari berapa? Sekarung dari 10.000, 15.000 per karung. Itu juga udah berapa kali naik itu mah. Nggak sekali naik, berapa kali naik. Setiap datang baru aja naik. Bisa sehari 2 kali itu naiknya. Jadi ngelayanin pelanggan juga banyak yang keberatan sih. Hal yang sama terjadi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Harga beras naik hampir setiap 2 hari sekali. Tambah naik Mas. Berapa sekarang? Sekarang 16, kalau kemarin masih 15.5. Mulai hari ini 16. Itu 16 apa? Capnya. Yang medium. Iya, yang dari resmi loh. Yang premium berapa? Yang premium itu 17. Ini mulai kapan Bu kenaikannya? Kenaikan naik terus Mas. Kemarin masih 14.7, terus naik lagi. Terus sehari, kayaknya 2 hari sekali yang naik. Tak hanya di daerah, bahkan Jakarta mengalami kelangkaan dan mahalnya harga beras. Pedagang salah satu pasar di jantung kota Jakarta mengungkapkan suplai beras yang tersendat dengan harga yang terus meningkat. Per 2 mingguan ini udah naiknya sekitar 80-100 ribu per karung. Iya, karena yang panennya udah berkurang banyak ya. Gitu. Barangnya nggak ada, pasukannya nggak ada, ya harganya lambung terus. Setali 3 uang, Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota pun mengalami persoalan yang sama. Pasokan beras Program Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan Beras atau SPHP tak cukup menahan kenaikan harga beras karena suplainya pun sangat terbatas. Sekarang pedagang beras bisa jual, nggak bisa beli. Jual 720, belinya 750. Nah, untuk pemerintah, tolonglah stabilkan harga berasnya. Karena banyak beras murah, orang pada datang, pada borong. Tapi nggak ready stock ya Pak? Susah ya Pak? Nggak ada. Sehari habis? Datangnya limited edition. Tersendatnya pasokan beras di pasaran sempat dikaitkan dengan pembagian bansos menjelang pemilu 2024. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan, pasokan bansos berupa bantuan pangan tidak mengganggu pasokan beras di pasaran. Bahkan, Badan Pangan Nasional menghentikan pembagian bantuan pangan dari tanggal 8 hingga 14 Februari 2024 karena penyelenggaraan pemilu.
kalau bansos itu nggak ada kaitannya sama harga, tetapi ini memang negara hadir kepada, bukan bansos, bantuan pangan, saya koreksi ya. Bantuan pangan beras pemerintah itu memang ditiadakan tanggal 8 sampai dengan 14 Februari untuk penghormatan kepada pemilu yang dijalankan saat ini. Kalau bansos itu atau bantuan pangan itu tidak mempengaruhi itu. Kementerian Pertanian menyampaikan strategi pemenuhan kebutuhan beras nasional melalui 4 strategi program. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, prioritas yang dilakukan adalah meningkatkan produktivitas panen petani. Yang kita tanam sekarang dari Desember ya. Desember yang sekarang standing crop itu 1,5 juta tambah 1,7 berarti 3,2. Mudah-mudahan minimal bulan ini 1 juta. Atau 1,5 juta. Selain strategi tersebut, dari musim tanam Desember 2023 hingga Februari 2024, Kementerian Pertanian memperkirakan harga panen sebesar 1 hingga 1,5 juta ton beras dengan melakukan percepatan tanam di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi kita melakukan percepatan tanam di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kemudian di luar Jawa adalah Lampung, Sumsel, Sumatera Utara, Sulsel, NTB. Jadi kita fokus pada lumbung padi Indonesia. Itu dulu kita kejar. Presiden Joko Widodo menegaskan banjir yang melanda Demak dan Grobogan serta panen raya yang belum tiba menjadi kendala bagi distribusi beras ke berbagai daerah. Presiden menjanjikan harga akan sedikit turun dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Ya, supply itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan itu mempengaruhi. Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Saya kira akan nanti dilihat, saya kira dalam seminggu 2 minggu ini berasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen rayanya datang lagi pasti juga berasa. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat adalah kewajiban paling mendasar bagi pemerintahan mendatang. Rakyat telah berbondong-bondong menggunakan hak pilih dengan satu harapan yang sama, memiliki pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.